Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ibu sudah ada ya bersama kita. Bu Guru mau menyapa Pak Gurunya dulu. Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak semuanya bisa mendengarkan suara Pak Guru ya. Kita buka saja untuk agenda Ramadan hari kedua di hari Jumat tanggal 7 Maret 2025. Alhamdulillah dalam kondisi sehat walafiat, dalam waktu yang kita harus bijak juga menggunakan insya Allah sampai dengan 8.15. Bagi anak-anak yang sudah siap dengan alat tulis, mungkin sudah mau bertanya-tanya tentang materi di buku dan yang kalian sudah lihat di layar kalian, yaitu Bapak Saiful Kurniawan. Beliau adalah menjelaskan dan juga mengampun pelajaran matematika dan Al-Quran, dan beliau juga punya kemampuan IT, dan kebetulan temanya tentang HP. Jadi semua bisa mengaktifkan kamera supaya perlu kenal yang paling ini siapa, Gatan ini siapa, Devan siapa. Kalau Devan pastinya sudah tahu, Sita siapa, ya. Baik, nah demikian dan kita kembalikan kepada guru. Silakan. Terima kasih Ibu Ani dan anak-anak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, sebelum Pak Guru kasih kuliah 7 menit atau kita singkat dia dengan kultum, yang lain yang belum buka HP layarnya, tadi Bu Ani bilang kalau bisa buka dong biar Bapak Guru lihat wajahnya. Ya, Siti Aisyah Sumyanan dan lain-lain, ayo buka yang belum buka kameranya, open kamera. Nah, Bapak Guru saja buka, Ibu Ani saja buka kamera. Ayo. Ada yang masih ngantuk hari ini, masih pagi ini masih ngantuk banyak. Tidak Pak. Tidak ya? Oke. Baik. Nah, supaya tidak buang-buang waktu, yuk kita sama-sama kuliah 7 menit. Kultumnya Ibu Ani ya, begitu ya? Kira-kira. Ya, siapa? Mungkin izin Pak Guru mungkin didahului dengan doa yang Pak Guru pimpin langsung saja. Oh, doa. Kita doa atau begini aja Ibu Ani, nanti setelah selesai baru kita doa selamat sama-sama aja ya. Oke, baik. Oke. Sesuaikan Pak Guru. Ya. Nah, anak-anak, Ibu Ani, anak-anak semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan terbaik umat manusia. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan membahas bijak menggunakan gadget, ya. Bijak menggunakan gadget di bulan Ramadan. Seperti yang kita ketahui, gadget adalah alat yang sangat bermanfaat jika kita gunakan dengan baik. Namun bisa menjadi sangat berbahaya jika disalahgunakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perkataan dan perbuatan yang tidak berguna. Quran surat Al-Mu'minun ayat 3. Ayat ini mengajarkan kita untuk menjauhi hal-hal yang tidak bermanfaat, termasuk penggunaan gadget secara berlebihan untuk hal yang sia-sia. Terus Bapak Guru, apa sih dampak negatif dari penggunaan gadget yang berlebihan? Ini dia anak-anak. Yang pertama, dia akan mengurangi pahala puasa. Jika kita terlalu sibuk bermain HP hingga lupa sholat, tidak membaca Al-Quran,
atau bahkan menonton konten yang tidak baik, maka puasa kita akan menjadi sia-sia. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyam." Siam ya. Jadi betapa banyak orang yang berpuasa ya, siam ilal ju'u wal atasi, tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali ju'u. Ju'u itu rasa lapar, wal atasi dan haus. Nah itu. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang hanya menahan lapar dan haus, tetapi tidak mendapatkan pahala karena sibuk bermain gadget daripada beribadah. Anak-anak, dampak negatif yang kedua, kita akan mendapatkan ancaman siksa di neraka jika kita menggunakan gadget untuk melihat hal-hal yang diharamkan, seperti tontonan yang tidak senonoh, gibah. Gibah itu artinya apa? Bergosip, menyebarkan berita bohong, atau melakukan perbuatan dosa lainnya, maka kita bisa mendapatkan dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Inna as-sama wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, as-sama wal basara, penglihatan ini, wal fuada dan hati, ulaika kana anhu mas'ula. Mas'ula artinya pertanggungjawaban. Semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya, anak. Nah, subhanallah. Quran surat Al-Isra ayat 36. Bayangkan di akhirat nanti, mata kita akan ditanya oleh Allah, apa yang kamu lihat? Telinga kita ini akan ditanya, apa yang kamu dengar? Dan jari-jari kita ini akan bersaksi atas apa yang telah kita lakukan. Jika kita menggunakan gadget, coba bayangkan, untuk melihat dan mendengar hal yang haram, maka kita akan disiksa di neraka. Nauzubillahi min dzalik. Dampak negatif yang ketiga apa itu? Yaitu dampak buruknya bagi kesehatan. Main gadget itu dapat merusak mata. Terlalu lama menatap layar HP itu dia bisa menyebabkan mata lelah, minusnya bertambah, sakit kepala. Yang tadinya minus 0, sekarang jadi 1, sekarang jadi 1000, sekarang jadi minus 2400. Lalu kacamatanya tebal, bahkan ada juga pakai kacamata Ray-Ban. Itu dia akibat bermain HP terlalu lama, gitu ya anak-anak ya. Dampak buruk bagi kesehatan yang lain, dia akan mengganggu tidur. Kalau main HP sebelum tidur itu bisa membuat kita sulit tidur, sehingga bangun sahur kita jadi terlambat dan sholat subuh kita jadi kesiangan. Gitu ya. Dampak buruk yang lain, menyebabkan malas bergerak. Terlalu banyak bermain gadget membuat tubuh kurang bergerak, sehingga mudah lelah, tidak bugar saat berpuasa. Nah, terus Bapak Guru, bagaimana sih cara bijak? Kan tema kita hari ini kan bagaimana cara bijak menggunakan gadget di dalam bulan Ramadan. Nah, ini dia. Cara yang pertama, gunakan untuk hal yang positif. Seperti apa caranya? Baca Al-Quran digital, gitu ya. Jika kita tidak membawa mushaf, mushaf itu Al-Quran, buku Al-Quran. Nah, kita bisa membaca Al-Quran melalui aplikasi yang ada di HP, sehingga waktu luang kita lebih bermanfaat. Cara lainnya yang menggunakan hal positif, apalagi kita gunakan HP untuk dengarkan ceramah atau kajian Islam. Banyak ulama dan ustadz yang menyampaikan ilmu agama melalui YouTube atau podcast. Daripada kita scroll media sosial tanpa tujuan dan HP, main Facebook yang seadanya, itu lebih baik kita dengarkan ceramah yang menambah wawasan agama. Cara yang lain lagi, kita bisa gunakan untuk cari ilmu yang bermanfaat. Manfaatkan internet untuk belajar hal-hal yang baru yang berguna. Seperti hari ini kita belajar, terima pelajaran dari sekolah. Kita manfaatkan untuk menambah keterampilan baru, atau kita juga membaca bacaan Islam yang bisa meningkatkan iman dan pengetahuan kita. Nah, itu dia cara bijak menggunakan untuk gunakan hal positif. Cara bijak yang lainnya seperti kita batasi waktu penggunaannya. Itu caranya.
Caranya bagaimana cara membatasi waktu penggunaan? Yang pertama, kita mungkin bisa atur waktu khusus untuk bermain HP. Jadi jangan sampai kita terlalu sibuk bermain dengan gadget untuk sampai kita bisa lupa sholat, lupa tadarus atau ibadah lainnya. Misalnya batasi penggunaan HP setelah selesai sholat atau setelah menghafal Al-Quran. Nah, itu lebih keren lagi. Berikutnya, kalau lebih membantu, lebih bijak cara yang lainnya, gunakan fitur untuk pengingat atau timer. Nah, HP kan semua HP kan memiliki fitur yang bisa atur waktu untuk membatasi waktu penggunaan aplikasi tertentu. Misalnya atur agar media sosial hanya bisa dibuka dalam 30 menit sehari agar tidak berlebihan. Itu ya. Cara yang lain lagi, hindari penggunaan HP sebelum tidur dan setelah sahur. Nah, ini anak-anak penting ini. Bermain gadget sebelum tidur bisa membuat kita sulit tidur sehingga bangun sahur jadi kesiangan. Setelah sahur, manfaatkan waktu itu jangan untuk main HP, melainkan kita pakai untuk berzikir atau membaca Al-Quran daripada scroll media sosial yang tidak bermanfaat. Gitu ya anak-anak ya. Nah, apalagi caranya penggunaan waktu, batasi waktu penggunaan, yaitu kita prioritaskan ibadah daripada hiburan. Anak-anak, Ramadan itu 1 tahun 1 kali. Ramadan adalah bulan yang penuh pahala. Jangan sampai waktu kita lebih banyak dihabiskan untuk bermain HP daripada beribadah. Nanti rugi kalian anak-anak. Jika dalam sehari kita bisa bermain HP itu selama 3 jam, seharusnya kita juga bisa membaca Al-Quran atau sholat sunnah itu lebih daripada 3 jam tadi itu. Harus ya. Nah, dengan membatasi penggunaan HP, kita bisa lebih fokus dalam beribadah dan mendapatkan pahala yang maksimal di bulan Ramadan. Semoga kita lebih bijak lagi dalam menggunakan HP anak-anak ya. Nah, yang berikutnya ini penting lagi, cara bijak yang lain, yang paling penting, jauhi konten negatif. Nah, hindari tontonan yang tidak sesuai dengan nilai Islam. Di media sosial sekarang ini, YouTube baik, FB baik, itu semuanya banyak konten yang merusak iman. Seperti video yang mengandung kekerasan, musik-musik yang melalaikan itu, dan tontonan yang tidak senonoh. Nah, ingat ya anak-anak, setiap yang kita lihat dan dengar akan mempengaruhi hati kita. Rasulullah SAW bersabda bagaimana? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, wal yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Maka hendaklah ia berkata yang baik, itu falyaqul khairan aw liyasmut, atau lebih baik dia diam. Jadi kalau tidak bisa berkata yang baik, lebih baik diam daripada berkata yang buruk-buruk. Itu anak-anak ya. Jika kita ingin menjaga hati kita tetap bersih di bulan Ramadan, kita harus berhati-hati dengan apa yang kita konsumsi di dunia digital. Jauhi konten negatif yang lain seperti apa? Jangan mudah percaya berita hoax yang sekarang ini atau fitnah. Banyak berita yang belum tentu benar tersebar di internet. Jangan langsung percaya atau menyebarkan informasi juga tanpa memastikan kebenarannya. Karena menyebarkan berita bohong adalah dosa. Ingat itu. Kalau dapat isu yang ada di internet, di Facebook, di mana-mana, di konten di reels, di mana-mana itu, jangan langsung serta-merta kalian tangkap lalu kalian sebarkan ke lain-lain ke teman-teman. Itu tanpa memastikan bahwa kebenarannya itu dulu, ya. Nah, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in za'akum fasikun. Fasikun itu orang-orang fasik ya. Binaba'in pada bayyanu an tusibu qauman bidhahalatin fatusbihu ala man fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik. Orang fasik itu apa sih Bapak Guru? Orang yang suka parlente. Nah, orang fasik yang membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada satu kaum tanpa mengetahui keadaan yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Ini Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Ini bukan Pak Guru yang bilang, ini Allah yang bilang.
kalau kalian dapat tangkap hoax di FB atau di YouTube di mana-mana, lalu kalian sampaikan lagi ke teman, nanti kalian akan menyesal. Ini bukan Pak Guru bilang, tapi Allah yang bilang. Ingat itu. Nah, selanjutnya, hindari pergaulan yang buruk di media sosial. Banyak orang menggunakan media sosial untuk gibah. Gibah itu artinya menggosip, mencela orang lain, atau membagikan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jangan sampai kita ikut dalam perbuatan dosa ini. Daripada menghabiskan waktu di grup atau komentar yang penuh dengan kebencian, lebih baik kita gunakan gadget untuk hal yang lebih berfaedah. Nah, cara yang lain lagi, lindungi diri dari kecanduan game dan hiburan yang berlebihan. Anak-anak, jangan game sambil bawa. Game dan hiburan memang bisa kita jadikan sebagai hiburan, tetapi jika berlebihan bisa membuat kita malas beribadah dan membuang waktu sia-sia. Setan selalu berusaha membuat kita lalai, terutama di bulan Ramadan. Nah, ini Rasulullah kita ingatkan begini. Ni matani magbunun fihi maqasiran mina annas as-sihatu wal farah. Ada dua kenikmatan, ni matani magbunun fihi maqasiran, yang banyak membuat manusia tertipu, yaitu as-sihatu, yaitu nikmat sehat, wal farah, dan waktu luang. Nah, ini hadis riwayat Bukhari. Jadi saat sehat itu sebenarnya nikmat yang manusia sering lupa. Saat waktu luang juga banyak-banyak waktu luang tidak dipakai untuk belajar, manusia lebih banyak lupa untuk pakai waktu luang yang bikin hal-hal yang sia-sia. Itu ya, itu Rasulullah sudah ingatkan kita begitu. Jadi mari kita gunakan gadget dengan bijak dan hindari konten negatif agar hati kita tetap bersih dan Ramadan kita lebih bermakna. Sebarkan kebaikan. Nah, yang terakhir, ini dia. Bijak seperti apa? Yaitu kita menyebarkan kebaikan dengan cara membagikan ayat Al-Quran dan hadis. Allah SWT memerintahkan kita untuk menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain meskipun hanya sedikit. Rasulullah SAW bersabda, balighu anni walau ayat. Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Nah, itu anak-anak. Jadi kalau ada sesuatu kebaikan yang kalian temukan, sampaikanlah itu walaupun hanya satu ayat, walaupun satu saja informasi sedikit saja. Maka jangan ragu untuk membagikan ayat Al-Quran yang mengandung motivasi, pengingat tentang akhirat, atau hadis yang mengajak kepada kebaikan. Allah SWT berfirman, anak-anak, waman ahsanu qawlam mimman da'a ilallahi. Dan siapakah yang lebih baik berkatanya daripada orang yang menyeru kepada Allah, da'a ilallahi, wa amila sholihan, mengerjakan kebaikan, wa qala inna minal muslimin, dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang muslim. Muslim itu apa? Muslim itu orang-orang yang berserah diri. Gitu ya. Quran surat As-Fusilat ayat 33. Setiap ayat atau hadis yang kita bagikan itu bisa menjadi penyebab seseorang mendapatkan hidayah. Hidayah itu kayak cahaya yang membawa kita kepada kebaikan, gitu ya, hidayah. Dan itu menjadi amal jariah bagi kita. Pak Guru, amal jariah itu seperti apa? Amal jariah itu kalau kita sudah meninggal, itu amal itu tetap mengalir. Nah, jadi kita sudah meninggal tetap mengalir. Ketika suatu makhluk Allah, kita manusia ini meninggal, mati, maka terputus semua amalannya, termasuk kecuali amal-amal jariah. Nah, dan termasuk ilmu pengetahuan yang bermanfaat, amal jariah bagi kita akan terus mengalir. Nah, menggunakan kata-kata yang baik dan bijak. Ya. Pak Guru mungkin izin waktunya sesi tanya jawab. Oh, waktu sesi tanya jawab. Oke. Ya. Nah, mungkin kepada anak-anak yang ingin bertanya. Terima kasih. Silakan, ya, sungguh luar biasa yang disampaikan Pak Guru tentang penggunaan gadget. Terakhir itu amal jariah. Ini juga termasuk amal jariah bagi anak-anak yang mau bertanya. Begitu. Insyaallah. Silakan anak-anak. Ada Tata.
Valen, April, silakan yang mau bertanya tentang penggunaan HP atau gadget di bulan puasa. Bagi yang mau bertanya silakan. Kalau tidak ada yang bertanya berarti Bapak Guru dan Ibu Guru kasih pertanyaan kan? Oh, ada Devan. Oh, Silakan Devan. Devan. Mantap Devan. Oke, silakan Devan. Ya. Kalau misalnya kita nonton video mukbang itu termasuk konten negatif saat puasa Kak, Pak? Wow, video buban. Oke, ya. Bentar. Video buban. Ibu host? Iya. Ya, Bapak Guru mungkin ditampung dulu ya. Ya, betul. Anak satu yang laki-laki, yang perempuan satu lagi kesempatan. Waktu kita sisa di penghujung. Bisakah yang perempuan silakan satu anak yang mau bertanya? Saya boleh kalah dari yang laki-laki kan? Tata bisa. April, Nandang, Valen, dan yang lainnya. Ada Azam, ada Sinta, ada Ima, ada Lerry. Yang laki-laki sudah Devan ya. Yang perempuan ada nggak sih mau bertanya tentang penggunaan HP dari sisi negatif, sisi positif? Kalau tidak ada berarti langsung saja Terima kasih bos. Terima kasih untuk Devan, Pak Guru, apresiasi. Pertanyaannya sangat hebat, luar biasa. Oke, pertanyaannya, kalau kita nonton video mukbang itu apakah dosa? Nah, ini Pak Guru berikan jawabannya. Devan dan teman-teman yang lainnya menonton video mukbang saat puasa memang secara langsung itu tidak membatalkan puasa. Memang secara langsung itu tidak membatalkan puasa, tetapi dia bisa berdampak negatif pada puasa. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan itu misalnya, yang pertama itu Devan dan teman-teman menimbulkan nafsu makan yang berlebihan. Puasa kan ajar kita untuk menahan diri. Kalau kita nonton video mukbang, nanti nafsu makan kita menjadi berlebihan. Dan ini tentu bertentangan dengan nilai puasa yang seharusnya kita dituntut untuk sabar, malah menjadi emosi yang berlebih-lebihan. Apalagi emosi untuk makan. Nah itu. Nah karena Allah SWT berfirman begini Devan dan anak, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Ini Quran surat Al-A'raf ayat 31. Ini Allah bilang ini Devan. Begitu ya semuanya ya. Nah yang kedua itu nanti akan membuang waktu sia-sia. Ngapain kita nonton video mukbang kalau kita bisa pakai akan untuk mengaji, hafal Quran, itu malah lebih bagus, ya kan? Nah, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perkataan dan tadi seperti Pak Guru sampaikan, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perkataan dan perbuatan yang tidak berguna, itu Quran surat Al-Minun ayat 3 itu. Lalu yang ketiga, dia akan mengurangi pahala puasa Devan dan teman-teman. Itu Rasulullah SAW bersabda, banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa selain rasa lapar. Itu seperti yang tadi tuh yang Bapak sampaikan. Kalau nonton video mukbang, memang betul tidak batal puasa kita, tapi ya dampak negatifnya kayak tadi itu ya jawabannya. Jadi apakah ini sebuah perbuatan dosa? Ya dikatakan dosa itu juga belum tentu dosa, tapi nilai puasa kita itu akan berkurang dan bahkan berdampak negatif seperti yang tadi. Begitu ya kira-kira Devan ya? Ya. Jadi Masya Allah jawaban dari Pak Guru tadi sangat pencerahan ya buat ibu guru juga dan menambah satu ilmu baru di pagi ini. Terima kasih untuk penguasaan materinya, ayat-ayatnya luar biasa Pak Guru. Kayaknya kita guru PAI harus banyak belajar Pak Guru. Jadi alhamdulillah di hari momen 7 Ramadan ini atau sama-sama belajar anak-anak ya. Jadi kalian jangan memandang dari sisi luarnya. Tidak selamanya guru yang bukan basisnya PAI itu tidak mumpuni. Kalian bisa tahu dan lihat sendiri Pak Guru punya kefasihan dan daya hafal terhadap ayat-ayat juga luar biasa. Ya, jadi tadi terima kasih juga untuk Devan. Mungkin di waktu terakhir ini Pak Guru tadi kan sudah bilang di awal mau pimpin doa.
Ya. Tapi ya beta kasih penguatan kembali ya yang Ibu Guru sempat menulis ya sebagai catatan untuk anak-anak yang tadi sudah disampaikan Pak Guru. Ini beta izin kembali ini untuk menyampaikan. Kalau mungkin ada yang kurang nanti Pak Ibu bisa memperbaiki, menambah nanti. Oh iya, untuk sementara nanti Pak Ibu beta gabungkan di grup kelas 7 dan nanti bisa kasih masukan-masukan kepada anak-anak selama bulan puasa. Oke anak-anak, kesimpulan dari materi yang disampaikan Pak Ibu ya luar biasa. Yang pertama, dampak negatif penggunaan HP, puasa sia-sia, kemudian disiksa di neraka, merusak mata, mengganggu waktu tidur, dan malas bergerak. Kemudian cara bijak menggunakan HP itu dari sisi positif, bisa baca Al-Quran digital. Ibu Guru ada kasih setorannya 1 minggu Pak Guru untuk anak-anak itu masing-masing 1 juz. Alhamdulillah ada anak yang sudah dikasih 2 juz. Ini ada April Intan ada di sini ya, luar biasa. Mungkin yang lainnya yang baru mau mengaji atau yang belum harus ya, karena waktunya itu 1 minggu. Bahkan Pak Guru kalau yang tidak bisa lancar bisa pakai murotal atau mendengarkan kaset ya. Selanjutnya cara bijak yang berikut yaitu dengan mendengarkan ceramah atau kajian seperti hari ini. Bu Guru juga belajar dari Pak Guru terhadap kajian-kajian ilmu dari yang Pak Guru sampaikan. Lalu yang berikut bisa mendapat keterampilan baru ya. Kemudian kita bisa mengatur timer penggunaan, dan yang luar biasa itu tadi Pak Guru sampaikan itu kita harus bisa memprioritaskan ibadah dan hiburan. Memang kalau untuk saya jadi ini suatu warning, karena bagi saya itu Facebook juga hiburan. Padahal memang kalau di bulan puasa ibadah yang diutamakan. Makasih sarannya yang baik Pak Guru ya. Jadi konten-konten negatif kita harus minimalisir supaya kita lebih baik dalam bijak menggunakan itu selama puasa. Oke, kesimpulan itu saja. Nanti ditambahkan oleh Pak Guru kalau tatap muka ya anak-anak. Selanjutnya mungkin terakhir Pak Guru akan menyampaikan doa, lalu kita tutup. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Ani selaku host, Devan dan teman-temannya sekalian semua. Nah, jadi sebelum kita berdoa, anak-anakku sekalian, Pak Guru ingatkan sekali lagi, Ramadan adalah waktu yang sangat istimewa. Jangan sia-siakan dengan hal yang tidak bermanfaat. Terakhir sekali lagi Pak Guru ingatkan, mari kita gunakan gadget HP dengan bijak agar puasa kita lebih berkah dan mendapat pahala yang berlipat ganda. Semoga Allah SWT selalu membimbing kita di jalan yang benar. Nah, menutupnya Pak Guru, mari kita sama-sama. Pak Guru akan baca doa selamat. Ya, doa selamat ini sebenarnya Ustadz Abdul Somad bilang rajin-rajin baca doa selamat untuk anak-anak kalian di rumah, keluarga kalian, karena memang doa selamat itu diulang-ulang terus, itu faedahnya sangat luar biasa ya. Karena kita membaca doa selamat. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadin wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut wa najatan minan nar wal afwa inda hisab. Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghara. Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghara. Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala rasulika sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa barik wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Terima kasih Ibu Ani. Terima kasih Pak. Makasih Pak.
luar biasa anak-anak. Sekarang Ibu Guru mau tanya refleksi nih dari anak-anak ya sebelum kita keluar. Memang waktu kita setting sampai 8.15, tapi kita tidak korupsi ya karena waktu kita itu 8.30. Artinya dari tadi kalau sudah ada info untuk anak-anak tatap muka, ada kasih yang di Zoom ini sudah dapat info di kelas. Ya, kalau belum ada dulu. sudah ada ya. Ya kalau sudah ada sesuaikan satu anak saja untuk refleksi Tata. Bagaimana perasaan Tata setelah mengikuti kajian keislaman yang disampaikan oleh pemateri Bapak Guru kita Pak Ibu. Silakan Tata. Saya merasa senang karena dapat mengetahui hal-hal negatif karena bermain gadget berlebihan. Oke, terima kasih ya untuk perwakilan Putri yang menyampaikan pendapatnya dan yang tadi luar biasa yang Putra menyampaikan pertanyaannya. Demikian anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Terlebih lagi untuk Pak Guru terima kasih banyak. Kayaknya kakak panggil Pak Ustadz tadi mulai. Anak-anak sepakat? jangan Pak Ustadz ya. Untuk bulan puasa ini kita panggil Pak Ustadz saja sama Bu Ustazah, Ustazah Ani sama Ustadz Ipul ya. Tapi kalau di sekolah ya tetap aja Pak Ipul, nanti guru-guru yang lain pada bingung ini Ustadz siapa ya. Oke baik anak-anak, demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.